Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Dipa Putri dengan NIM 24601013. Saya mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis komprehensif saya mengenai materi digitalisasi UMKM. Mari kita bedah bagaimana integrasi teknologi dapat menjadi mesin penggerakan utama bagi akselerasi ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, adapun menekankan masalah kronis, yang dimana mengapa kita harus berbicara tentang digitalisasi. UMKM merupakan pilar utama sekaligus tulang punggung PDB nasional kita. Namun, pola operasional yang cenderung konvensional selama ini terbukti membatasi skalabilitas jangkauan pasar lokal. Munculnya gelombang teknologi digital saat ini melahirkan metamorfosis fundamental yang mendisrupsi model transaksi tradisional. Kesenjangan utama yang terjadi hari ini adalah konsumen telah berpindah secara instan menuju ekosistem digital, sedangkan kapasitas respons transformatif pelaku UMKM lokal cenderung lambat. Rendahnya literasi digital ini memicu dominasi barang manufaktur asing di dalam pasar digital regional kita sendiri. Dan selanjutnya adapun kompetualisasi dan perubahan perilaku konsumen, yang dimana dalam perspektif manajemen strategis, teknologi bertindak sebagai efisiensi multiplier melalui 3 peran utama yang dimana pertama yaitu redukasi biaya transaksi dengan menerapkan saluran direktur konsumer guna menekankan margin rantai pasok. Yang kedua, akurasi pengambilan keputusan berbasis perangkat lunak pencatatan data real time. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu fleksibilitas usaha tanpa batas fisik toko tradisional. Hal ini krusial karena perilaku beli konsumen modern yang didominasi milenial dan Gen Z telah bergeser ke pola konsumsi sirkulasi digital. Mereka menuntut transaksi yang instan, contactless, dan terpersonalisasi, serta wajib divalidasi oleh riset mandiri atau consumer review. Dan yang selanjutnya ada pun strategi operasional dan SEO marketplace, yang dimana mari kita beda saluran konversi utama yaitu marketplace, yang dimana platform seperti Shopee dan Tokopedia yang menyediakan ekosistem pembayaran escrow atau rekening bersama yang memitigasi risiko once prestasi. Ini adalah jembatan kredibilitas awal bagi UMKM baru. Namun, untuk menang di tengah persaingan harga, pelaku usaha wajib melakukan SEO marketplace secara taktis. Formula implementasinya mencangkup riset kata kunci volume tinggi, penyediaan visual produk yang clean code beresolusi tinggi, kelengkapan atribut dengan copywriting persuasif, hingga manajemen operasional toko dengan menjaga risiko pesan dibalas di atas 90% demi memicu peringatan exposure algoritma platform. Dan ada pula formula algoritma dan ekuitas merek, yang dimana jika marketplace adalah tempat transaksi, maka media sosial adalah kanal penemuan merek. Di sini kita wajib menerapkan diversifikasi konten yang seimbang seperti 45% edukasi, 35% hiburan, dan hanya 20% promosi untuk mencegah kebosanan konsumen akibat hair selling. Mengapa? Karena algoritma media sosial bekerja berdasarkan engagement score dengan rumus skor konten sama dengan simpan dikali 4 ditambah bagikan dikali 3 ditambah komentar dikali 2 dan ditambah suka dikali 1. Konten bernilai tinggi yang memicu audiens untuk men-save dan membagikan informasi
informasi akan didorong secara organik ke audiens baru. Inilah esensi digital branding yang sesungguhnya, membangun ekuitas merek jangka panjang agar UMKM lokal kita bisa keluar dari jerat perang harga murah yang destruktif. Selanjutnya, storytelling dan analisis kontingensi, yaitu langkah teknis penyusunan konten wajib menggunakan teknik storytelling melalui formula AIDA, yaitu menangkap perhatian dalam 3 detik pertama dengan menyoroti masalah real, lalu membalutnya dengan kisah humanis seperti The Founder's Journey. Kita tidak menampil adanya hambatan nyata di lapangan seperti gagap teknologi, komoditas produk impor, hingga inflasi biaya iklan berbayar. Namun hal ini dapat kita mitigasi secara cerdas dengan berfokus pada niche market atau ceruk pasar yang spesifik. Optimalisasi pencarian organik berbasis SEO serta menjalani kolaborasi pendampingan intensif bersama lembaga akademis melalui program magang. Yang terakhir, sebagai kesimpulan akhir, yang dimana transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan perlengkapan, melainkan instrumen multak demi berkelanjutan hidup usaha mikro kita. Rekomendasi aksi nyata dari saya, bagi pelaku UMKM segeralah lakukan migrasi mental operasional secara bertahap. Dan bagi pihak pemerintah serta akademis, mari kita sinergikan program pendampingan literasi ini secara berkesinambungan. Sekian presentasi dari saya Esa Dipa Putri. Semoga ulasan ini memberikan kontribusi positif bagi berkembang tata kelola UMKM nasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.